Oke, salam olahraga. Kembali saya Aris Sudarsono menjumpai Anda, tentunya bersama dengan rekan saya, my special son, Paul Palele. Bener nggak gini 2 jari? Benar, salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Bung Ari, Yes. gimana nih? Udah nggak berasa udah 10 episode Kita aja? udah 10 episode. Ini kita sebut, kata produser, ini yang disebut dengan season 1. Season 1. Berarti akan ada season 2 kan? Amin. Iya kan? Iya dong, kalau season 1 nggak ada season 2. Karena banyak yang nunggu juga. Iya. Udah mulai banyak yang nunggu gitu. Sayang kalau kita nggak terus ya. Nah, Paul, harapan lo untuk season kedua. Tapi sebelum harapan lo, gue mau tahu juga kesimpulan lo Iya. untuk season 1. Apa yang lo lihat? Oke, bener. Itu sebelum kita bisa mikir ke depan, reflect dulu, introspeksi dikit tentang 10 episode terakhir. Dan kebetulan saya ikut 9 episode ya, waktu itu ada episode boxing yang saya nggak bisa ikutan. Tapi apa yang kita udah jalankan selama 10 episode, apalagi dari pre-production, kita planningnya udah beberapa bulan sebelum kita jalanin. Dari episode pertama sampai titik ini sekarang, banyak perubahan, banyak beradaptasi, dan banyak terutama buat saya sih, saya banyak belajar. Karena mungkin karena kita sedikit beda umur, beda era di olahraga, dan saya nggak di Indonesia, saya belajar banyak banget tentang olahragawan, tentang sejarah olahraga, cabang olahraga tertentu, apalagi olahraga kayak seperti bola, bulu tangkis, gitu. Basket di Indonesia gitu. Saya tahu basket tapi nggak tahu basket Indonesia sedalam itu juga. Dan ternyata selainnya banyak cerita yang seru dan menarik, ada banyak apa ya, di sama olahraga ini tuh kita bisa bahas lebih open, lebih terbuka sama narasumber kita, sama tamu-tamu kita, di mana saya bisa dapat pandangan mereka yang saya nggak dapat kalau misalnya cuman apalah dari press conference olahraga turnamen ini gitu. Jadi kita benar-benar bisa kayak ngobrol sama kayak sama teman aja. Bahkan ada banyak yang emang Om Ari udah kenal dari dulu gitu. Ada tamu-tamu kita yang udah dulu mantan atlet atau pengurus asosiasi. Jadi buat saya sih setelah lihat, oh ternyata di episode ke-10 tuh kita udah sampai titik ini, dan udah lebih jelas karakter dan tujuan acara ini tuh seperti apa. Buat saya ya terutama. Dan gua dapat info dari produser Bos. sama tim produksi Bos bahwa kita punya viewers lumayan ya. Nah itu dia, ternyata walaupun kita awalnya itu kekhawatiran saya sih, kayak apakah kalau kita terlalu mecahin kayak hari ini cuman bahas bowling gitu, nggak bowling juga, kita belum bahas bowling, tapi misalnya apalah bulu tangkis, bola, basket, apakah cuman yang suka olahraga itu yang akan dengerin atau nonton? Ternyata enggak. Ya karena itu juga mungkin kebantu dengan tamu yang kita pilih, topik yang kita bahas, dan kalau mau ngomong ke depannya, nah itu kayaknya yang harus kita ini lagi explore lebih dalam lagi. Dan cara kita menyajikan kan? Cara kita menyajikannya, iya. Itu penting. Benar. Kita kokinya kan? Chefnya. Chefnya. Jadi bahan bagus apa juga nggak enak kalau nggak ini. Benar. Ngomong-ngomong, tim produksi udah datang. Ada di sini. Oke, kita curhat dulu dong. Sedikit. Kita curhat. Boleh. Boleh kan? Oh iya. Halo, Bung Reza, Bung Putra. Salam Bung olahraga. Putra, salam olahraga, mantap. Brother Paul and Babe. Gila, seru banget ya guys. Kayak kalau jujur aja ya, buat gue sih kayak apa ya, every episode sempat ada kayak setelah episode ke 5, 6 gitu, dari 4, 5 ke 6 tuh kayak wah nemu sesuatu yang baru lagi. Wah minggu depan kayak ada sesuatu lagi yang kebahas yang nggak kepikiran kita semua planning sebagus apapun, kayak bikin nih hari ini seru kalau bahas ini di pre-production meeting. Ternyata yang bahas misalnya yang paling seru yang sama sekali kita nggak kepikiran sama sekali gitu. Dan itu yang gue belajar banyak, dan kayaknya kedepannya 10 episode aja, wah ternyata gini doang ya narsum sebenarnya atau tamu bisa banyak banget dan luas banget. Ternyata kalau olahraga tuh, karena bukan hanya mantan atlet atau orang yang mengurus asosiasi, tapi entusias juga yang suka olahraga. Dan satu hal Paul juga nih, bos-bos kita nih, ya kan, bahwa jarang narasumber bisa bertahan 1 jam. Itu jarang. Iya benar. Setuju. Susah Apalagi di-cut ya? 1 jam lebih. Susah di-cut ternyata. Bukan kata sudah di-cut aja. Mereka, gua nggak tahu terkesima atau apa dengan Setup. sajian kita nih. Ya. Iya kan? Mereka nggak ngantuk, mereka nggak kelihatan boring gitu, malah
nunggu ditanya terus gitu, kita hajar terus, kita serang terus. Dan ada gitu. beberapa juga justru mereka yang gue mau bahasnya ke sini dong, tapi kayak malah mereka yang kepikiran dan agak gatel juga untuk gue belum bahas ini nih. Ya, artinya ini program sebetulnya positif kan, dan disambut bagus oleh para narasumber. Ya, dan juga didukung dengan host-host yang gokil. Oh, itu dia. Itu. Gokil lo. Cek. Soalnya gila kalau dong. jujur awal kita kita Iya. mau ngesetnya justru sejam ya tadinya ya. Iya. Dan kita coba banget untuk ngelimit talk show ini cuma sejam. Lo maunya sejam bikin Oh, karena iya. takutnya ngomongnya kepanjangan. Oh iya. Takut bleber kemana-mana karena kan Iya. kayak tadi Paul bilang kita ngebagi beberapa cabang olahraga. Ini bisa nggak nih satu cabang olahraga? Iya. Kita bahas lebih dari sejam. Itu dan Gitu sama. Dan kita jago di situ. Iya. Tanpa disadari kita jago. Itu Iya. salahnya kita ya, kita ragu sama Paul sama Babe ya kayaknya. Ya. Lu yang salah, Oh, gue sih gue bilang. Satu cabang olahraga kita udah kasih bukti ke tim para produser dan tim produksi bahwa satu cabang olahraga yang nonton luar biasa gitu kan. Iya, justru kita kesusahannya itu malah untuk kalau misalnya udah lewat 1 jam 1,5 jam. Nah, Oi, udah habis. Nah, tiap episode biasanya udah sejam lewat tuh gue dapet kode nih. gua nggak pernah dikasih kode loh gua tuh. Karena nggak bakal dibaca. bakal diturutin nggak? Kagak juga, nggak mungkin diturutin juga makanya lewat. Jangan kan dikasih kode, di warning sama Paul aja, in frame aja masih bisa dilawan ya kan, gimana dikasih kode? Gak ya mau, kan? selesai. Nah, tapi itu Kita kayak di Eropa, rem tangannya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. tapi itu apa namanya melengkapi sajian kita kan. Benar, Wah, benar. Jadi seolah-olah kayak wah ini gila ini. Wah. Nah, ada satu lagi Seolah-olah. yang gue belajar di pengalaman ini. Kenapa ternyata kita berdua enak untuk ngobrol sama tamu itu siapapun. Karena ada hal-hal yang Om Ari bisa nanya, kalau saya nggak bisa. Karena saya dulu mungkin di era itu nggak di sini, atau pengetahuan saya dulu nggak nonton olahraga itu. Tapi ada hal-hal juga mungkin dulu pernah traveling bareng sama si A atau si B, pernah ada pengalaman lah. Dan relationship seperti itu yang membuat obrolan kita di sini bisa lebih terbuka. Oke. Dan jangan lupa, gue berpartner sama lo, gue nggak khawatir. Tadinya gue agak khawatir, tapi setelah jalan nggak khawatir gue. Sebelumnya khawatir apa? Khawatir karena kita nggak pernah berdua kan, iya kan? Si curcol nih. Worst case-nya gimana nih? Worst case scenario-nya apa nih? jadi- Buruk-buruknya. Apa? Setiap gue agresif ke narasumber, ya kan? Lu muncul dengan kesimbangan yang lu tampilin tuh. Ah itu gue demen tuh. Wah oke nih, hidup nih. Sadis. Iya kan? Itu emang Iya dong. karena udah diatur sama produser. Oh gitu ya? Gitu. Nggak sengaja juga ngaturnya. Enggak, soalnya kan emang tujuannya kan adalah supaya kan emang Om Ari kan udah sangat pengalaman di sini, dan kita juga mau Paul itu sebagai representasi buat viewers yang sama sekali nggak tahu bisa aja nggak tahu apa-apa tentang olahraga yang ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dia itu represent the generasi baru. Iya. Oke. Gitu, jadi Jadi Paul mewakili generasi gitu ya, generasinya dia gitu. Ya bisa jadi di episode tertentu gue sebagai casual fan gitu. Dari matanya casual fan, misalnya contohnya ada sebuah ini olahraga tapi orang yang nonton nggak tahu sedalam itu juga tentang Ya, oh itu ini banyak asosiasinya nih, ini kepala yang pengurusnya. Ya kalau orang rata-rata kalau yang cuman casual fan, misalnya saya nonton bola itu bukan olahraga utama saya. Jadi kalau nonton bola, talk show tentang bola, dan itu terlalu dalam, udah ngomongin formasi, udah ngomongin ini ke organization-nya, ke manajemennya, mungkin ada mulai kehilangan nih, kayak kehilangan arah nih, mau kemana nih, ngikutinnya juga susah. Tapi di kita harus ada keseimbangan karena nggak semua orang mendalami semua olahraga juga. Iya. Ya. Iya itu betul. Tapi nilai plus dari program ini adalah meskipun banyak orang yang nonton nggak paham olahraganya, tapi pengen lihat satu atmosfer yang beda aja gitu loh. Iya. Ini host-hostnya gile-gile juga, di narasumbernya gile-gile juga nih gitu loh. Ya kan? Antara lain satu benang merah yang kita kuat di sini belak-belakannya itu. Iya. Iya. Itu belak-belakan yang bikin orang jadi wah ini gile. nih. Walaupun beberapa narsum masih ada holding back ya. Nah. Nah, iya. Nah itu kalau kita kan tadi ngomong catatan ya, catatan plus, catatan bukan negatif ya, tapi Iya. apa yang kita kedepannya bisa perbaikin.
gue ngerti sih Omari kadang-kadang udah puas belum? Gue tahu sebenarnya dia belum puas. Oh banget, kelihatan. Karena ada sesuatu pengen udah jawab lu buka-bukaan tapi ternyata itu Nggak pengalaman. juga, Ternyata itu yang paling susah. Susah. Karena yang kita obrolin 10 menit sebelum kita on air bisa beda dari apa yang dimunculkan. Terjadi. Bukan beda pandang atau pendapat ya, tapi lebih ada filternya kalau kita di on camera. Dan Iya. itu pasti terjadi. Dan nggak semua narasumber segila kita gitu loh. Itu juga gitu. Waduh ini gila nih pertanyaannya bisa kejeblos nih gue. Kayak gitu mikir. Gue masih main, masih jadi atlet, ini karir gue gimana nih ya, masih mikir-mikir gitu. Ya, tapi ini jadi catatan buat kita juga. Tiap narasumber, tiap tamu itu ada apa ya threshold yang beda. Ya. Ada yang emang ya gue emang pengen bahas ini semua di sini karena mungkin ada sesuatu yang ganjel yang mereka nggak bisa lepasin di media umum, di TV ataupun mereka di sini boleh lah ini platformnya gitu. Karena yang nonton akan ngerti apa yang gue ngomong, akan menerima itu. Oke, jadi balik ke apa namanya season 1 yang selesai nih, kita mau masuk season 2, ya kan? Harapan gua kepada para produser, ya kan, adalah topiknya akan lebih berat. Dalam arti apa tuh? Dalam Iya. arti pilihan cabangnya udah mulai fokus, Oke. ya kan? Oke. Lebih dalam. Kenapa? gitu. Karena sampai Desember 2021 ini eventnya banyak. Banyak turnamen, benar. Banyak event-event yang luar biasa. Bulu tangkis ada Thomas Uber, ya kan? Terus ada Malaysia Open, Ada basket. ada basket Asia, ada Piala Dunia U21 sepak bola, ya kan? Belum nanti kayak apa? Ada Olimpiade Tokyo, Combat sports juga akan ada lagi. PON lagi, PON. PON lagi Oktober kan. Nah, jadi gua ngarepin dari Salam Olahraga ini kita menggeliat begitu luar biasa di season 2 tuh bener-bener kita udah. Lo kalau mau nonton, ini orang nih kalau di luar, lo kalau mau nonton gosip olahraga, info olahraga, menambah wawasan, lihat orang-orang yang bener bicara soal olahraga, itu nontonnya Salam Olahraga. Iya. Oke. Gua maunya gitu bos. Oke. Karena kayak sepak bola aja, itu kita bisa berapa episode tuh, berseri tuh. Iya. Maksudnya topiknya lebih kita Lebih bahas yang ini pokoknya ini lebih kejadian fokus gitu. ini misalnya yang badminton All England yang kita bikin ya Iya. itu badminton All England kita bahasnya itu gitu. Karena itu hampir kita bahas Iya. itu semua juga saat itu. Hati-hati loh kalau minta yang kayak gitu makin berat gitu ya, soalnya kita produser nih tim penggemar teori konspirasi juga nih, takutnya nanti kegagalan yang ada di event-event olahraga malah kita cari konspirasinya. Nah kalau gue justru ngerasa kita sedikit kurang di situ. Nggak berarti kita harus bilang gue percaya sama konspirasi ini. Iya. Tapi gue pengen kita share pendapat kita tentang apa yang orang lagi ngomongin. Ini loh teori orang, misalnya kita sengaja dikalahin di sini atau dibikin peraturan yang khusus buat Indonesia karena mereka nggak mau disiplin. Tapi susah untuk kita bahas itu. Kenapa? Ya Tergantung narasumber. tergantung narasumbernya mau nggak bahas tentang itu. Karena kita Oke. gue nggak bilang itu benar atau enggak. Gue cuma Iya. bilang ini banyak yang bahas ini loh. Boleh nggak kita kasih pendapat kita tentang Iya, itu iya, kan? benar, Things benar, like benar. that. Itu Oke. itu masih sedikit gray area buat gue. Oke, so jadi yang ekspektasi dari kalian itu apakah narasumbernya itu lebih, ya maksudnya lebih yang berani bersuara atau gimana? Karena Lebih, supaya iya. kita tahu aja nih. Iya, Enggak, harus yang Berani harus lebih berani bersuara. dan mungkin lebih nothing tulus ya. Ya. Karena gini, Di dalam hal itu. kalau enggak akan terjadi kayak kemarin, ya kan? Kita jadi kayak ngotot gitu loh. Ya. Nggak bagus juga kan? Iya. Iya, dia udah nggak mau jawab juga dipaksa terus nih. Nah, ya, itu nggak bagus juga kan? Jadi panas kursi ya. Iya kan? Nah, kayak gitu. Tapi tetap ditanya lagi kan. Ya kita kan Itu jurnalis yang bagus. muter akal kan? Benar. Gue mesti board. Itu namanya journalism. Gimana supaya dia mau ngomong nih? Iya. Ya kayak si siapa? Petinju tuh, si juara Daud dunia. Jordan. Oh, Daud Daud Jordan. Jordan. Tadinya mau main safe terus. Ya, tapi kan gua tekan, akhir begitu gua bilang, ya kalau yang di depan corong-corong gua udah diem susah dong. Lu kan corong-corong. Ya mesti yang teriak corong-corong, jangan orang yang nggak kenal siapa nih ya. Baru dia diem. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Iya. Tapi wajar kalau seseorang yang jadi sebuah ambasador, bisa dibilang ambasador buat olahraga itu, pasti dia ada filternya, mungkin bukan dari dia sendiri, mungkin keinginan dari dia ada untuk ngomong, tapi Iya. mungkin ada karena satu hal dan lain nggak bisa saat itu. Sama tugas berat Salam Olahraga untuk season kedua adalah mengangkat citra olahraga melalui person-person yang tampil di sini. Iya. Nah itu tuh, gue pengen tuh orang yang tampil di sini adalah
mewakili insan olahraga. Jadi pencitraannya kan luar biasa gitu. Jangan sampai kejadian seperti tamu-tamu kita bilang tadi kan, ada artis jadi duta olahraga, gitu kan, jadi nggak, ya kan, apresiasi ke olahraga jadi kok begini. Padahal gitu. nggak harus pelaku olahraga ya, bisa pengamat atau Bisa. wartawan. Antusias. Karena di Amerika pun nggak ada gitu loh. Super fan. Iya Super kan? fan, pengetahuannya Iya, gila iya, banget sih tentang olahraga itu, pasti dia tahu banyak. Iya, itu. justru yang mereka yang lebih berani buka suara. Yes. Iya. Itu Karena maksudnya. mereka nggak ada asosiasi Nothing sama tulus. apa-apa. Iya. Iya benar. Gini, Iya. gue suka semua episode, tapi menurut gue kayak gue paling nggak bisa lepas nonton tuh waktu ngomongin bola sih. Tuh. Maksudnya Iya. mungkin kalau ngomongin buka-bukaan ya Oh, itu iya. buka-bukaan. Itu paling buka-bukaan. Itu buka-bukaan gitu, dan mungkin para narsum pada waktu itu juga nggak mikirin backlash. Iya. Dan gue kaget karena menurut gue bola bakal jadi, ya sebelumnya pikirin bola bakal satu ya, topik yang pasti susah banget karena nggak, siapa yang mau ngomong ini tentang bola, ternyata bola yang paling. Dibuka-bukaan banget, bugil dah. Bener. Ya. Ya karena gini, mungkin kalau orang lain yang duduk sini di luar kita berdua agak susah. Tapi yang duduk di sini kan junior sama senior yang biang-biang olahraga gitu loh. Iya. Jadi kita punya vocabulary, kita punya wawasan, kita punya itu. Buat nembak-nembak orang gampang aja Iya, sebenarnya. nggak apa-apa sih. Kita nanya aja. Kalau ada yang nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Iya, gitu. iya, That's iya. their choice. Dan kerjasamanya kita bagus. Asik. Misalnya mentok di lo, gua yang bongkar. Asik. Mentok di gua, lo yang bongkar. Gitu. Kalau mentok di Omari, bongkar lagi aja, sikat lagi aja. Jangan gitu. oper balik dong. Mentok di dua-duanya yang di atas bongkarnya. Kalau dari kalian berdua gimana? Sebenarnya gue harus kasih apresiasi juga di belakang layar kalian berdua. Dana yang Iya. kadang-kadang bukan cuma bawa kita kopi doang loh. Ini yang kontak Ngurusin narasumber. Iya. Sama Nah. kru yang di sini semua. Kalau bisa narasumber jangan dadakan bos ganti-gantinya. Karena gini, itu menyangkut ke data. Jadi kita ketahuan nih, Ja. Ketahuan nih dadakan nih kita sering nih. Karena kalau misalnya 3-4 hari kita udah dapet, Iya. nah kita lengkap datanya. Buat nembak-nembaknya lebih enak. Iya, Lu iya, dulu begitu, lu dulu begitu. Tapi Datanya pasti ada. ada, gini. tapi pasti kadang-kadang ada hubungan juga dengan sesuatu yang baru terjadi di satu minggu itu, Iya. dan kadang-kadang kita emang mau adjust juga. Iya. Dan Iya. challenge-nya untuk bikin program ini di masa pandemi kan ya itu ya, kayak banyak penyesuaian lah gitu. Jadi ada yang udah confirm, tiba-tiba H-4, tiba-tiba kayak wah lagi nggak bisa dulu nih gini. Ada yang ada yang belum berani. Harus diundur, kita cari lagi. Jadi emang bukan ini ya, bukan kita cari alasan, tapi memang ya itu kesulitannya untuk bikin suatu program di masa pandemi ya. Iya. Itu sih ya, moga-moga nanti kalau misalnya memang keadaan pandeminya juga udah mulai makin ini ya, makin ringan ya, someday soon, semoga gitu ya. Seharusnya kita challenge ini seharusnya nggak terlalu ini sih. Sebenarnya sih bisa-bisa aja kalau kayak yang ada acara lain yang membuat alternatif dengan live via internet gitu. Tapi menurut gue obrolan yang kita dapat di sini salah satu alasannya itu seru karena kita ngobrol di satu ruangan. Iya. Ya, maksudnya itu dapat lebih karena gue udah sering lah podcast ataupun melakukan sesuatu via online gitu. Feelingnya emang beda di sini. Iya. menurut gue. Setuju. Emang iya. Jadi kita harus usaha dikit untuk dapetin narasumber yang bisa. Nah, ini gue sekarang mau tanya balik. Kalau misalnya kita punya another chance untuk 10 episode ke depan, kalian topik-topik apa yang kalian mau ngomongin dan narasumber ada nggak narasumber harapan target narasumber itu siapaan? Jadi supaya kita PR-nya lebih gampang. Iya. Silakan. Nggak Ya jalan kalau sepak bola, gua ngarepin Sintayong. Oke. Karena itu dia bener-bener apa namanya kontroversial bener tuh orang. Iya. Kontroversial bener tuh. Oke. Tapi pemain Indonesia nurut semua sama dia. Iya. Itu gila emang. Oke. Sintayong tuh. Sintayong. Oke. Nah, Sip, catat. Sintayong itu tentunya mesti didampingi Gua catat di sini nih. semua didampingi sama juru bahasanya. Iya, pakai translator dong. Pakai Dia nggak bisa translator. bahasa Indonesia kan? Dia kan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggrisnya Oh, gitu? kurang juga. Sintayong. Jadi Oke. mesti ada juru tuh. bahasanya. Ribet Oke, juga sip. tuh. Tenang, gampang. Eja jago kok. Urusan dia. Itu Oke, kan, satu dari Mari. Coba satu dari Paul. Apaan? Ada apa harapan ekspektasi biar kita tahu.
Gue sih pengen menggabungkan, belum kepikiran persis namanya siapa, tapi gue pengen gue lihat nih formula yang dengan kita ada mantan atlet, mantan pelatih digabungkan sama seorang media yang berpengalaman di olahraga itu sebenarnya dinamis yang bagus ya. Ya, let's go. Kayak ada pendapat dari semua, yang satu nggak berani ngomong, yang satu berani karena ya kan, jadi ada balance-nya. Gue harap kedepannya kita bisa nemuin formula-formula kayak gitu lagi, kita nggak usah selalu kayak gitu. Oke. Misalnya ada sport enthusiast atau selebriti, atau dia adalah orang pemerintah, siapapun yang bukan dua grup itu, tapi entah digabungin dengan salah satu dari itu. Karena always kalau kita mendapatkan kayak tamu-tamu yang legend atau dari hero lah dari olahraga itu, pasti ada filternya. Akan susah, dan I don't blame them, nggak bisa disalahin gitu. Ini mereka punya tanggung jawab sebagai ambasador di olahraga itu untuk agak jaga reputasi olahraga itu juga gitu. Jadi bagi gue sih, dan gue pengen explore kayak olahraga yang spesifik ke region kita juga gitu, kayak di mana mungkin nggak usah selalu yang di international platform gitu. Boleh juga local sports, karena banyak local sports yang di-develop di sini juga. Iya. Ya kayak misalnya tarung bebas. Nah, itu di internasional nggak ada tuh. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tarung bebas, ada sih kemarin pas gue kebetulan lagi research soal combat ya. Mungkin nggak tahu nih, ada yang tahu apa enggak nih. Ada cabang olahraga namanya pencakdor. Pencakdor Ini gokil. itu kayak cage fight tapi versi Indonesia banget. Ringnya itu dari bambu. Ringnya dari bambu, dan kalau di Amerika kan ada bare knuckle fight. Itu masih pakai hand wrap ya. Kalau ini nggak pakai. Nggak, bebas kan? Bebas. Open. Ini udah. Iya. Jadi rulesnya itu bukan dihitung pakai ronde, tapi kalau udah ada yang kepukul jatuh baru dipisahin dulu. Dipisahin dulu. Dipisahin dulu. Dihitung. Jadi di atas ring bambu itu tuh bukan cuma fighter, tapi ada beberapa orang lagi. Ada yang buat yang siap misahin gitu. Terus ya komentatornya itu bisa dari sholawat dulu, terus kalau nggak ada yang engage mulai mukul nih, tiba-tiba komentatornya bisa bilang kayak iya boleh ditendang, boleh dipukul, silakan mana yang mau duluan. Gua pengen banget ngobrolin itu. Karena itu Indonesia banget. Satu banget. Indonesia, dan gue pernah diundang itu, tapi masih dalam eventnya ini boxer. Oh Nah, iya. boxer. Itu di pinggir pantai di Sukabumi mainnya. Pinggir pantai. Pinggir di Sukabumi. Iya kan, dari mana ibu, dari kayu. Ya begitu. Sok ketemu kumaha, itu udah diem bae tuh kumaha. Anjing, gue bilang gila bener nih, gue bilang lucu juga gitu loh. Lucu gitu loh. Nah itu kalau kita ngomongin olahraga sebagai budayanya ya di Indonesia, ya ini yang harus kita angkat juga lah gitu, karena ya bukan cuma itu jadi ajang antar warga kampung, tapi profesional atlet banyak yang kompetisi juga. Ada mantan petinju, ada atlet One Pride yang masih atlet lagi nggak ada kompetisi One Pride, mereka ikut main itu juga gitu. Kalau di bola tarkam lah. Tarkam. Tarkam. Itu mentality tarkam gitu-gitu kan. Ya maksudnya nggak usah segalanya di professional level, amateur level, ada hal-hal kayak Ayo gitu. jangan mangga tuh mah ayah. Bapak ayah dia bapak ayah sok atuh mah. Ya tendang. Aduh, gua bilang ini seru nih orang gila ini bener. Kalau dari gue sih sebenarnya yang mau banget dari gue ngomongin kayak Eja banget itu sebenarnya yang sekarang lagi gede banget di Indonesia adalah e-sports. Setuju. Karena menurut Mari e-sport itu olahraga apa enggak? Enggak. Bukan. Dia udah bilang, dia udah pernah jawab, gue udah pernah nanya. Dia nggak nganggap itu olahraga. Enggak, Tapi kan? itu emang udah diakui sebagai olahraga. Olahraga. Bagian dari olahraga iya, tapi bukan olahraga. Nah, kalau gitu ya idealnya mengundang siapa kayak gitu? Kalau misalnya itu ngomong kan- e-sport. Mas nggak apa masih terbuka. Si Tama kan itu. Ya, Wisnu Tama. Wisnu Tama kan. Nah, Dia mau nggak dia Wisnu Tama? tanya dong, minta dong di depan kamera gitu. Silakan. Bro Wisnu Tama, lu dengerin gua nih. Lu kan udah gak jadi menteri. Iya. Iseng-iseng ngobrol kita Mampir lah. soal e-sport di Salam Olahraga. Nah, Oke Bro Wisnu, mantap lo emang orangnya. Saya meminta Mas Tama untuk mencoba untuk mengconvince Omari Bener, e-sport adalah olahraga. e-sport buat gua bagian dari olahraga, bukan olahraga.
ya kan? Iya. Lu harus presentasi depan gua. Asik. Jangan marah. Undangan ala Aris Wirasono, undangan ala Aris Wirasono biasa-biasa. Diterima atau enggaknya Ntar aja. luar itu. Iya, Yang penting diterima yang penting ya. udah ada undangan, open Iya. invitation. Tapi iya gue setuju juga, e-sports buat gue itu adalah sesuatu yang gue awalnya sama Om, nggak awalnya kayak apaan sih main game doang, duduk doang, nggak gerak juga enggak. Keringetan Tapi enggak, apa enggak? kalau melihat jiwa kompetisinya, hadirnya Ya. segede itu, Ya. negara yang mendukungnya Malaysia waktu main di sini, apa semua negara Southeast Asia, Bener. itu yang datang sama aja kayak bola mukulin ini yang apa tuh Ya. little long pads, Ya. Indonesia terus bawa Jadi bawa flag. nilai non teknisnya lebih besar daripada teknisnya sebenarnya. Nilai buat olahraga tuh nilai non teknisnya, karena kayak mentalnya dia apa segala macam ya kayak orang olahraga sebenarnya. Apa kompetisinya? Kompetisi, apa ya, benar. Ini kita ngeributin ini hampir 2 jam waktu itu ya Put ya di Oh, waktu iya. pas meeting ya. E-sports itu supaya olahraga apa sampai kita cari Definisi olahraga definisi itu olahraga apa? itu apa? Definisi sport sendiri gitu. Gue tadinya nggak ada perhatian ke situ, tapi begitu presiden bilang e-sport dikompetisiin di Asian Games. Hah? Karena apa? Karena Mukanya karena berubah. gerakan fisiknya nggak ada gitu. Maksudnya selainnya duduk di situ, gitu. Gerakan fisiknya terlalu minim gitu. Kenapa itu bukan olahraga? Ya, Yang- kenapa? Yang namanya olahraga kan harus ada kegiatan secara fisik. Secara fisik kan? Fisik. Oke. Ayo. Darts itu olahraga bukan? Semi. Nggak ada semi. Ada semi sport. Iya, Ada atau semi bukan? sport. Karena nggak ada. Ini dia Dia- doang, tangannya ini doang. Iya, cuman begini aja. Kalau orang mau lihat gerakan tangan aja. Sekarang kayak catur. Catur, olahraga bukan? Olahraga bukan? Gue nggak bisa bilang itu olahraga sebenarnya gitu. Iya. Tapi masuk di bagian dari masuk jadi cabang olahraga gitu loh. Dan dipertandingkan di Olimpiade kan nggak salah. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Dan ada kejuaraan dunianya tuh gitu loh. Nah, ini aja sampai di Amerika, Texas Hold'em Poker itu olahraga. Oh, poker itu udah dikonsider olahraga. Ya kayak bridge sekarang. Iya. Bridge. Yes. Kartu olahraga. So jadi Padahal kalau 4 orang duduk tuh 3 ambeien tuh. 3 ambeien. Jadi Iya, bener. Jadi balik lagi. Bener, Bos. E-sports sebenarnya ya kalau mau ambil dari pandang mata fisik doang, tapi kan sports nggak cuma main fisik. Mental. Ada jiwa mental, ada jiwa kompetitifnya, ada sportsmanship. Itu semua ada. Ada prize, grand prize, ada turnamen bracketnya, ada turnamen, ada kejuaraan dunia. dari Tapi sisi ada entertainment, asosiasi, sisi entertainment penonton, Ya, penonton. apparently kalau misalnya sport itu bukan cuma dari fisik sendiri, tapi juga dari kayak exhibition, kayak orang nonton rame, crowd yang mendukung itu juga termasuk sport. Makanya e-sport itu termasuk, ini menurut kita sesuai research ya. Ya. Karena pendukungnya itu gila banget. Dan akhirnya Iya, jadi gini, harus diterima. ada beberapa cabang yang sebetulnya kalau kita mau bedah, jadi luas banget gitu loh. Ya. Sampai dia bisa didefinisikan bahwa ini olahraga gitu Iya. kan. Ya. Sekarang kayak catur, bridge, ya. Sebelum ada e-sport nih, Iya. catur, Oh, iya. bridge, terus apalagi biliar, ya kan. Nah, ya. Ular tangga sebenarnya olahraga juga. Ya kan nggak semua olahraga yang Iya kan? mengandalkan kecepatan, kekuatan, kan ada kayak presisi juga, kayak Iya. memanah, itu kan presisi. Iya. Tapi memanah itu nggak, kalau yang nggak biasa ngangkat busurnya itu udah keringetan bos, nariknya tuh udah, wah, Iya. gua aja nggak kuat. Iya, yang nggak pernah main e-sport juga kalau di depan komputer juga mati kan langsung. Sama aja. itu benar Tapi juga. Nggak bisa diambil gitu dong Gue contohnya. selalu mikir tadinya gitu, olahraga itu harus ada hubungannya sama Fisik. fisik lah gitu ya. Keringat. Walaupun mungkin kayak gini deh, golf juga sempet diperdebatkan itu olahraga atau Bener. rekreasi gitu. I kan. remember. Tapi itu Iya. olahraga Mari banget nggak suka. sebenarnya. Pasti. Gitu kan. Enggak, Tapi kan gol- zaman itu di compare-nya karena pemain baseball bisa ada yang perutnya buncit kayak pemain golf, itu kan bukan atlet. Ya Iya. sekarang kan kita udah beda pandangannya. Iya. Tyson Fury bilang sendiri badan gue bukan badan atlet, atlet. tapi dia Boxer. adalah juara dunia gitu. Iya. Kayak waktu Jadi kita itu udah ngobrol bukan kapan penilaian tuh lagi. soal golf, ya Iya. kan, yang namanya selebrasi seorang golfer dunia tuh. Begitu gue lihat 3 hari lalu di First Media di rumah, gue lihat, nah ini dia nih Tiger Woods main. Gue lihat dia mau putting nih, sebelum putting dia ketawa-ketawa dulu sama penonton. Begitu putting dia mukul, thread, baru jalan bolanya dia balik badan. Penonton tepuk tangan baru dia nengok masuk bolanya. Gila. Artinya kan itu selebrasi gitu. Iya, iya, Nah, iya. iya. Iya kan, udah luar biasa gitu. Cuman di gayanya tuh, cuman dia memperlihatkan bahwa memang dia seorang pemain yang luar biasa, sehingga dia pukul bola masuk tuh dia nggak usah liatin gitu loh. Udah tahu. Dia pukul, tek dia balik badan,
udah begini duluan, bolanya mesti Bukan jalan. gini, kalau Tiger gini. Iya, pokoknya ada selebrasi gitu loh. Gak pernah gue lihat Tiger. Enggak, maksud gua ada selebrasi Paham, bercanda. yang bukan Kurniawan barusan yang si ini siapa yang bilang si boy golfer cuman begini doang. Gini. Enggak juga. Iya. Iya kan gua lihat loh, ini enggak nih sih. Wah, dia malah bola belum masuk dia udah angkat tangan gitu. Dan itu kiri kanan penonton loh. Iya. Itu namanya PD. Nah, arti kata, akhirnya gue bisa yain. Ya, ini olahraga nih golf nih. Olahraga. Ini kenapa kita? kayak engagement ininya fisiknya terus kayak koordinasi muscle-nya apa macam ya itu legit olahraga lah kalau golf lagi. Tapi e-sports walaupun gue sama Putra udah akhir nemuin dan harus nerima itu olahraga, dalam hati gue masih belum terima. Nggak bisa. Karena ini hobi kita yang seharusnya dulu kita dimarahin orang tua nih kalau Ngerti. kebanyakan Iya. gitu kan. Kita malah disuruh keluar olahraga gitu. Iya, gue dimarahin bini gue, lu gila udah malam main PS aja lah. Gini, main kiper bedanya selain bedanya fisik, main sebagai kiper di bola di mana ada tembakan dan lo harus reaction time itu penting kan. Di mana e-sports itu juga ada reaction time yang harus dilakukan yang Oke. penting. Jadi ada banyak hal yang tapi physically-nya tuh internal gitu. Syaraf kita, otak kita seberapa cepat kita Dan bisa. makanya itu gue agak tekan susah nih. Hand-eye coordination itu semua digunakan juga. Oh. Anyway, ini di save buat episode e-sport. Iya. Bagaimana Jangan- yang Iya, penting jangan undangan dibahas. terbukanya udah dikirim Iya. deh. Nah, dan jangan lupa istilah olahraga tuh olahraga. Luarnya kan raga. Iya. Nah, ini mesti ada gerakan fisik. Itu olahraga tuh udah Nah, itu salah- pendidikan jasmani sama juga. Nah, itu salah bahasa doang, bahasa Indonesia. Inggrisnya sih sports. Iya. Ya sport apa olahraga kan? Olahraga di bahasa Indonesia tapi di Inggris nggak ada unsur itu selalu yang sesuatu harus dirasukan secara Apa fisik. Put, waktu itu yang bikin e-sports tuh jadi mau masuk olahraga juga karena kan kalau olahraga itu sports itu artinya Ada gerakan Fisik fisik dan- dari semua organ tubuh. iya Nah, termasuk otak- konsentrasi otak juga. Otak termasuk organ tubuh. Iya. Dan juga dari sisi entertainment side. Di mana ada kompetisi Iya. antara dua kubu dan penontonnya itu ada penonton. Oke. Dan Ada penonton dan satu lagi ada emosi yang bergerak di situ. Iya. Iya. Dan kalau misalnya itu semua kategorinya, ya semuanya Ya, checklist. dan ini kita nggak bilang itu conventional sports, makanya ada embel-embel E-nya. Itu Iya, e-sports, iya. itu versi Gua elektronik sih- dari yang. Gua sih- Follow up questionnya, kalau misalnya lu e-sport, apakah pemain e-sport adalah atlet apa tidak? Ya waktu Asian Games disebutnya atlet e-sport. Nah, tapi Enggak, atlet enggak. Kalau gua enggak. Menurut Om, atlet apa enggak mereka? Ya, sebetulnya secara apa namanya faktual ya bukan atlet. Enggak, Iya. soalnya kalau definisi bahasa Inggrisnya atlet, Iya. nggak tahu bahasa Indonesianya olahragawan ya. Olahragawan. Kalau tetap udah ada kata-kata olahraga, Olahragawan tapi kalau di Inggris dan atlet, olahragawati. yes. Iya. Nah, atlet bahasa Inggris itu ada unsurnya pergerakan tubuh sih. Iya, athletic. Sports is very vast gitu. Tapi Iya. an athlete is somebody yang melakukan hal fisik. Yes, no. Tapi kalau misalnya kita research atlet apaan? Semua yang sudah latihan organ tubuh. Oke. Balik lagi. Ya. Oke, berarti mereka bukan atlet, maka e-atlet. Iya, Gua harus kasih embel-embel emang sama. bahasanya Kalau gitu. lo main Iya, e-sports, iya. lo e-atlet, lo bukan atlet. Iya, Iya. kayak waktu Asian Games, Iya. presiden bilang ini atlet Nah, e-sport. iya, Gua jadi diem gua langsung. benar, bukan atlet. Kalau gue sih khawatir kalau misalnya itu dijadiin ini ya salah satu bidang olahraga gitu ya. Ya kalau misalnya gitu kayak ya jangan jadi kayak Digabungin. dianggap itu sebagai olahraga gitu. It's not fair ke benar-benar olahraga fisik yang pelaku olahraga persiapannya yang Iya. real gitu kan. Iya. karena kalau misalnya jadi e-atlet gila dari SMA sampai kuliah gue sih udah jadi pro e-atlet sekali sampai sekarang. Kerjaannya main game melulu. Udah bukan DJ ya. Asik. Iya, emang ini seperti yang apa namanya Reza ngomong benar. Jadi kayak orang bilang ini atlet apa? Atlet catur. Gue diem gue langsung atlet catur. Ya kan? Nggak, tongkrongan atlet itu nggak ada gitu Iya, loh. iya, kan? iya. Iya kan? Tapi gimana ya? Iya. Dunia bilangnya begitu gitu loh. Ya, kita harus tanya Internasional ke bilangnya gitu. Pak Wisnu Tama nih soal Ya, ini nih. pokoknya gini deh, yaudah. Ini kita juga nggak lama-lama juga karena emang ini cuma ending doang. Yoi. Ada nggak name 5 narasumber yang kalian mau supaya kita will do our work? Gue nebeng satu Ahong.
Gue pengen banget ngobrol sama Ahong sih sebenarnya. Oke, Ahong. Siapa lagi? 4 lagi. Siapa? Request. Kita bakal cari. Request. Kita bakal mastiin mereka Gua datang. pengen satu petinju cewek. Petinju cewek, oke. Gue pengen pemain basket yang masih aktif di Oke. Bears. Dan bukan cuman siapa aja gitu, somebody gitu Oke. ya. You play a big role in the league. Oke, siap. Berapa tuh udah? 3. Udah 3, 2 lagi. Dua lagi. Si itu Sintayong tadi udah. Udah. Nah, itu udah. Ini di luar Sintayong dan sama Wisnu Tama. Tama. Bulu tangkis. Si kalau nggak Kevin partnernya itu antara dua itu. Oke. Oke. Paul, Oke. last one. Richard Sambera. Bisa aja. Raja Samera. Bisa aja. Bisa. Apa sih nggak bisa nih? Ya nggak so far maksudnya kayak gue mana kebayang juga gitu kalau ditanya 2 tahun lalu gitu mau bakal kita ngobrol sama Haryanto Arbi gitu nggak Oh, iya. nggak kebayang Iya, juga iya, gitu iya. Tapi setelah ngelewatin 1 season ini ya lebih pede lah untuk kayak oh kita bisa nih ngobrol sama semua Bisa. kalangan yang emang passionate sama olahraga lah gitu. Iya. Episode terakhir. Episode terakhir. Episode terakhir tadi. Itu nggak gampang lo ngomong sama Linda. Iya. Iya. Nggak semua orang bisa ngomong sama Linda. Ya, Iya. Bu Lina tuh ya apa ya episode itu isi banget sih dari awal sampai akhir. Kita juga ini terus ya jadi kayak meratin terus ya dan beda lah sama episode-episode sebelumnya. Kita nggak ada favorit satu episode yang lebih gimana dari yang lain. Tapi ya khusus yang Ibu Linda sih wah gue seneng banget sih dan moga-moga bisa bakal dapat obrolan kayak gitu lagi Terus. juga gitu loh. Semoga apa Nah, ya? kita mesti banyak undang orang-orang kaliber itu seperti itu. Iya. Oke. Cuman Siap. iya, dan ada ngocol-ngocolnya juga dikit, bisa diajak ngocol gitu. Jangan yang terlalu normatif Stiff gitu. gitu. Aduh, Iya. kita bisa ngantuk Bombay, men. Oke, siap. Jadi itu PR kita aja. Iya. Sama kita harus ngundang Theo lagi. Sama Ahong. Bareng satu episode. Bisa nggak dibuat formatnya beda? Gimana? Theo di sini misalnya. gua di sini. Iya, Gua di iya. sini, Theo di sini. Paul sama Ahong di kan. situ, iya. Jadi Biar gua- nggak ribut. Jangan mahal nanti kita harus nyewa security tambahan lagi ya kan kalau sampai ada Jadi apa-apa. gua serang Ahong, lo serang si. Terus emang kalau Theo-nya maju, Om bisa halangin. Orang ya nggak boleh berantem dong. Ini kan Enggak, justru dia kenapa mau Theo di situ kalau diserang Ahok, Ahok memukul, Theo yang jagain. Iya kan? Bang. itu mantap tuh kalau Oke. bisa kayak gitu. Aduh. Iya. Oke. Jadi Langsung kita sejuta tuh. ribut di Salma Gara-gara olahraga. ribet tuh. Oh ya sebelum ending, sebelum habis gue suka nih sama olahraga tuh siapa yang milih-milih title-nya tuh? Apa namanya topik-topik? topik-topik. Judul-judulnya Judul-judul. maksudnya. Kita berdua, kita Nah, nyari. Kalau bisa itu udah bagus, cuman lebih dipendekin gitu, disederhanain misalnya apa namanya? Drama All England. gitu. Kayak drama All England gitu kan. Terus kayak apa yang gue lihat di promotor dan petinju sama-sama berdarah. Iya. Itu kan bagus tuh. Iya. Promotor dan petinju sama-sama berdarah. Iya. Kayaknya simple tapi wah anjing nih. Iya, clickbait itu, clickbait. Jadi Tapi bukan asal clickbait juga sih. Enggak, emang benar itu yang dibahas. Iya. tapi benar. Akurat juga. Sebelum bikin tuh kan lihat materi dulu. Iya. Iya kan? Materi dilihat baru jadi gambaran di topiknya kayak apa nih kira-kira. Headline yang diangkat apa nih gitu kan. Iya. Nah, itu kalau bisa diterusin, Bos. Siap. Karena itu akan jadi akan jadi salah satu nilai jual ntar. Oke. Nilai jual. Cuman begitu, kalau judulnya udah berani bombastis, Isinya. Oh, tenang, isinya kita percaya kok. isinya mesti, woi, isinya. Gue lagi ngitung waktu, udah lewat tadi. Udah 2 kali Oke. lipet nih. Siap kalau gitu. Oke. Oke. Oke, Well noted semuanya. Noted. oke. Kami dari tim produksi sangat berterima kasih atas host-host kami yang sangat spesial. Weh. Nggak salah pilih banget nih ya. Enggak lah Ya, kalau itu lah. udah paling benar.
So, Dan nggak ada yang- Moga nggak ada- masih pada mau lanjut. Iya. Ya kan season 2 kan. Dan nggak ada yang berani juga berdampingan sama kita. Setelah lihat 10 episode, wah jangan deh. takut. Ini berat nih hostnya gini. Jangan gitu dong, ntar nggak ada yang mau datang lagi. Bukan, maksudnya misalnya Paul absen nggak bisa sakit, ada yang mau Ada kan yang di depan sih itu Enggak, yang gantiin selain Aman. Putra, misalnya Aman. Putra juga lagi nggak bisa Ya, gitu. susah. Kita tunjuk orang lain wakilnya gitu. Wah, Oh, berat nih. Gua gantiin Paul, waduh. Gua gantiin Omari. Wah, paling Enggak, kalau itu enggak lah. Mendingan nggak usah syuting kalau itu. Asik, iya iya. Tunda Kayak gitu. aja minggu depan. Jadi kalau bulu tangkis kita Christian Ade Chandra, Bos. Wih, Cocok ya? Satu tukang gebuk, satu netting. iya. saya yang mana? Iya kan? Hah? Saya yang mana? Lo Christian lo. Oke. Gua Ade Chandra. Gua sikat terus. Gue selalu mikir itu satu orang loh. Iya, namanya sama. Gitu Oke, kira-kira. Oke. Oh ya, sebelum lupa selamat berpuasa. Iya. Oh, iya. Selamat Iya. berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Mina aidin wal Minal faizin. aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. So, silakan. Oke. Showtime. Ya, demikian sedikit bincang-bincang saya dan Paul Palele dengan para bos, para produser dengan harapan akan muncul lebih baik di next season atau season kedua. Salam olahraga yang Oh, sebelum di closing, sorry. Gue mau nanya juga untuk semua yang lagi nonton ini dan semua udah nonton episode sebelumnya, bukan hanya dari kita loh, kita juga minta input dong buat kalian, dari kalian mau narasumber siapa yang kalian ingin Oh ya, ingin boleh, lihat boleh, kita boleh. interview, topik apa yang kita mungkin kita nggak tahu semuanya juga tentang olahraga. Kalau kalian ada suggestion ini olahraga seru juga kalau dibikin talk show, please, kita sangat open. Ya, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Twitter. Taruh aja di comment section please. Maaf Ya. tadi dipotong tapi Ya, nggak gue apa-apa. lupa itu penting juga. Kita pengen pendapat viewers kita juga tentang ini semua. Yes. Oke, dengan harapan season kedua akan lebih bagus, lebih Amin. dahsyat, Amin. lebih punya greget dan akan semakin nambah lah, akan semakin banyak pecinta program Salam Olahraga, podcast Salam Olahraga. Saya Aris Darsono, Paul Palele, Putra dan Reza Arnanda. Kita semua mengucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat berpuasa dan salam olahraga. Salam olahraga. And cut.